Kalau sumber data ada di file Excel lain, jangan buru-buru copy manual. Dengan Power Query, kita bisa mengambil data lebih cepat, akurat, dan mudah di-refresh. Kita akan import data eksternal Excel dari Excel kita yang sedang terbuka sekarang. Nah, sekarang kan Excel kita sudah terbuka, kemudian kita pengen ambil data Excel yang ada di tempat yang lain seperti itu untuk kita olah nantinya, kita analisa datanya lebih lanjut. Alright, caranya pertama teman-teman silakan pergi ke tab data, kemudian di sini ada get data from file, pilih teman-teman. Karena kita pengen mengambil dari Excel workbook, maka kita klik Excel workbook. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan data tersebut. Oke, kalau sekarang data kita berada di folder Power Query, poin yang ke-7, import data from external Excel workbook. Kita import, kita kirim ke Power Query Editor. Muncul navigator seperti ini teman-teman, dan ini ada objek yang ada di file tersebut. Objeknya adalah sheet 1, yang mana isi dari sheet 1 ini seperti yang ada di preview ini teman-teman. Kemudian ada 3 pilihan, kalau cancel berarti teman-teman batal. Kalau transform, disinilah kita melakukan transformasi data atau data cleansingnya. Kalau datanya sudah oke, misal sudah beres, teman-teman boleh langsung muat datanya. Tetapi sekali ini kita pengen transformasi dulu datanya. Kita cek dulu datanya seperti apa. Klik transform data. Nah, ini processing mengirim ke Power Query Editor. Alright, boom. Ini adalah halaman Power Query Editor tersebut seperti ini, teman-teman. Kita langsung lirik di sebelah kanan kami, teman-teman. Di sini ada Applied Steps. Nah, ini adalah langkah-langkah yang telah dilakukan Power Query secara otomatis. Langkah pertama adalah source, artinya pengambilan sumber data. Ya, tadi kan kita ngambil data, betul enggak? Itu langkah yang sudah dibaca oleh Power Query-nya. Kemudian kita diarahkan ke navigation tadi, betul? Kemudian secara otomatis Power Query mencoba untuk menentukan nama-nama kolom dari tabel kita. Dia mencoba untuk mengenalinya. Tetapi sepertinya di sini nggak berhasil. Nah, kenapa nggak berhasil? Karena data kita objeknya bukan tabel, kemudian ada baris yang kosong, sehingga nggak terdeteksi nih judul kolomnya. Langkah keempat, secara otomatis Power Query juga mendeteksi tipe-tipe datanya. Ada yang terdeteksi, ada yang tidak, seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah langkah-langkah yang diproses selama kita bekerja di Power Query. Alright, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu melakukan transformasi data. Kalau kita cek dari data kita, transformasi data pertama yang harus kita lakukan adalah di sini ada kolom baris yang nol. Nampak ya? Artinya kita harus hapus ini baris. Maka kita pilih transform, teman-teman. Maaf, home. Kemudian di sini ada remove baris. Kita pilih. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Apakah dari atas kita mau hapus, dari bawah, atau lebih rinci lagi teman-teman, dari nomor berapa sampai nomor berapa? Atau kita pengen menghapus baris yang ada data gandanya, baris yang ada data kosongnya, baris yang ada errornya, kita hapus for example. But in this case, kita akan hapus dari baris ke atas, top rows. Sebanyak berapa baris? Karena kita lihat di data kita ada satu baris yang kosong, kita ketik 1, klik OK. Nah, sudah teman-teman, dia sudah berada di baris pertama, kita cek lagi nih. Ternyata baris pertama ini mestinya menjadi judul kolom, mestinya.
tanggal, itemnya apa, sales rep-nya siapa, kuantitinya, mestinya judul kolom. Maka kita transform sedikit lagi. Nah, di bagian tengah sini teman-teman ada use first row as headers. Artinya gunakan baris pertama sebagai headers. Kita klik 1, 2, 3, maka langsung berubah teman-teman. Datanya sudah berubah menjadi header. Alright. Sekarang sebelum kita muat datanya, pastikan tipe data kita benar. Date sudah menggunakan tipe date, aman. Item sudah menggunakan teks, sudah oke. Sales rep oke. Quantity sudah menggunakan whole number, sudah pas. Price sudah menggunakan oke, karena dia harga ini biasanya dalam mata uang. Kita boleh ganti ke currency, teman-teman. Tipe datanya. Kemudian commission, komisi ini persen. Kalau sekarang dia dalam bentuk angka, kita ganti ke persen. Kita pilih percentage seperti ini. Nah, maka tipe data sudah oke. Tinggal kita masuk ke langkah terakhir, yaitu kita muat datanya. Nah, kita muat datanya ke close and load. Dia akan muat menjadi tabel. Kalau kita pilih close and load tuh, dia akan muat lebih banyak pilihannya. Biar lebih banyak pilihan, kita pilih close and load tuh. Nah, kita pengen muat datanya kemana? Akan muncul kotak seperti ini. Kita pengen kirim ke tabel kah? Artinya data tadi yang sudah kita bersih-bersih data ke tabel. Atau kita pengen langsung ke pivot table report, pivot chart. Jangan-jangan sebatas membuat koneksi saja. Atau teman-teman ingin tambahkan ke data model, barangkali pengen menggunakan Power Pivot. Kita akan jelaskan di video berikutnya. In this case, kita akan coba muat ke tabel dulu, biar teman-teman bisa lihat hasilnya. Boom! Nah, ini adalah hasil yang sudah kita import dari sumber eksternal Excel-nya. Oke. Ini adalah hasil yang sudah kita bersih-bersih datanya, teman-teman. Alright. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman merubah data di sumbernya, maka di data ini juga ikut berubah secara otomatis. Karena kerja query itu seperti itu. Ketika kita tambahkan di data sumber, di data query ini juga ikut bertambah, juga ikut berubah. Alright, begitu ya teman-teman. Nanti terakhir kita akan olah data ini ke pivot table supaya teman-teman bisa rasakan manfaatnya. Setelah kita olah teman-teman, data ini sudah bisa kita analisa lebih lanjut. Kita anggap ini sudah bersih. For example, misalkan teman-teman pengen kirim data ini ke pivot table. Pivot table, table design, summarize dengan pivot table. Kita buat saja di worksheet baru, for example, klik OK. Kita tinggal olah datanya lebih lanjut. Misalkan teman-teman pengen mengetahui nih, komisi, berapa nilai komisinya. Ada 19,86 komisinya. Tapi mungkin bukan komisi, teman-teman pengen tahu kuantiti yang terjual. Maka hasilnya 4.106. Teman-teman pengen lihat per itemnya, di breakdown lagi, taruh ke baris. Maka langsung di breakdown datanya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa lanjut ke pivot table. Apakah teman-teman bikin chart, grafik, dan pada endingnya teman-teman bisa bikin yang namanya dashboard teman-teman. Right? Karena pembahasan pivot table itu kita punya pula tersendiri secara lebih detail, lebih lengkap. Kira-kira seperti itu cara mengimport data dari eksternal Excel, teman-teman. Kemudian, ketika kita merubah data di sumber eksternalnya, teman-teman, maka data di query kita ini juga ikut berubah. Itulah gunanya otomisasi data. Coba ini, teman-teman, saya buka data sumbernya, kita akan rubah datanya. Alright, begitu ya. Jadi logiknya, teman-teman, query kita bersih-bersih data tanpa mengganggu data sumber. Data sumber kita tetap seperti sedia kala. Kemudian di query inilah kita melakukan data cleansing, data cleaning, transformasi data tanpa merubah struktur data dari sumber aslinya. Dan lebih lanjut, teman-teman,
Sebenarnya masih panjang untuk materi Power Query ini, tapi selayang pandang seperti itulah sekilas gambaran mengolah data di Power Query Editor tersebut.